Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Praga Utama, dengan NIM 31119210, dari kelas 1D Farmasi. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi yang mengenai tentang rancangan faktorial. Pada rancangan faktorial ini mempunyai tujuan utama pada suatu percobaan, yaitu untuk mengetahui pengaruh interaksi, karena hasil pengamatan dan pengujian terhadap pengaruh interaksi ini akan menjadi dasar atau fondasi dalam membuat rekomendasi tentang apakah faktor-faktor utama harus diterapkan bersama agar produktivitas lebih baik atau tidaknya. Terus untuk tipe-tipe interaksi, yaitu yang pertama saling mempengaruhi antara pengaruh atau fungsi faktor A dan B terhadap suatu objek penelitian. Yang selanjutnya, pengaruh peningkatan suatu faktor terhadap pengaruh atau fungsi faktor lainnya. Misalnya faktor A meningkatkan pengaruh faktor B atau sebaliknya. Kedua, interaksi tersebut bersifat negatif jika menurunkan faktor utama atau positif jika sebaliknya. Dan pengaruh yang terjadi yaitu pengaruh tunggal, utama, dan interaksi. Pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip antara RAL, RAK, dan RAKL yang digunakan untuk percobaan faktor tunggal ataupun untuk percobaan faktorial, melainkan yang membedakan penerapan rancangan terhadap tipe percobaan tersebut adalah pada analisis seragam pengaruh pelakuan saja. Jika faktor tunggal hanya ada satu macam pengaruh faktor penelitian, maka pada faktorial dideteksi dari pengaruh tunggal, utama, serta interaksinya, RAKF. Dan yang selanjutnya di sini ada sebuah kasus di mana ada seorang peneliti bermaksud melakukan percobaan faktorial, yaitu tentang pengaruh pupuk kandang dan pengapuran terhadap ketersediaan fosfor menurut metode ekstraksi Bray 2 di tanah masam podsolik merah kuning bekas padang alang-alang yang ditanami kedelai. Setelah mempelajari hasil-hasil penelitian sebelumnya, terlihat bahwa takaran pupuk kandang dan kapur karbonat untuk berbagai tanaman umumnya optimum pada takaran 10 ton dan setara 1 kali AL/DD. Atas dasar penelusuran ini, beliau mengajukan hipotesis yang pertama, yaitu pupuk kandang akan berpengaruh positif nyata terhadap ketersediaan pH1 umum dan akan optimum pada takaran 10 ton atau H1 khusus. Kapur akan berpengaruh positif nyata terhadap ketersediaan pH1 umum dan akan optimum pada takaran setara 1 kali AL min DD H min khusus. Dan yang ketiga, pupuk kandang dan kapur akan berinteraksi secara nyata H min umum dalam meningkatkan ketersediaan P dan akan optimum pada kombinasi perlakuan 10 ton atau H dan setara 1 kali AL min DD H min khusus. Dan di sini hipotesisnya H1 dianjurkan berdasarkan salah satu kemungkinan hasil uji F yang kemudian dilanjutkan dengan salah satu kemungkinan hasil uji lanjutan. Beda pengaruh tingkat faktor. Yang kedua, hipotesis ini menunjukkan bahwa derajat kepentingan pengaruh utama A, pengaruh utama B, dan pengaruh interaksi AB dalam percobaan sama besar. Dan hasil penelusuran tersebut, beliau merancang kombinasi perlakuan faktor pupuk kandang A yang terdiri dari AO, yaitu tanpa pupuk kandang A1 5 ton H pupuk kandang, A2 sama dengan 10 ton H pupuk kandang, dan A3 sama dengan 15 ton H pupuk kandang.
Yang kedua ada faktor B, faktor kapur B, yang terdiri dari B0 sama dengan tanpa kapur, B1 0,5 kali AL min DD, B2 sama dengan 1 kali AL min DD, B3 sama dengan 1,5 kali AL min DD. Nah, di sini yang harus diperhatikan yaitu adalah derajat kepentingan tingkat-tingkat faktor disusun agar tingkat faktor yang diharapkan optimum atau hipotesis terletak di tengah-tengah. Setelah percobaan berlangsung, dilakukan pengambilan sampel tanah secara komposit dari masing-masing petak percobaan untuk diuji di laboratorium kimia kesuburan tanah. Hasil analisis ketersediaan ppm ini adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah tabel di mana data ketersediaan P dalam tanah menurut kelompok kali kombinasi perlakuan. Di sini ada 3 kelompok ya, kelompok 1, 2, dan 3. Dan pupuk A0, A1, A2, A3 yaitu A0 pupuk tanpa kandang dan lainnya. Di sini juga ada analisis jumlah kuadrat di mana FK sama dengan 210,7 kuadrat, yang dimana didapat dari nilai ini dan dibagi 48, yang dimana didapat dari TB sehingga dihasilkan nilai 924,88521. Yang kedua, jika total sama dengan 2,1 kuadrat tambah 2,3 kuadrat dan seterusnya ditambah 6,1 dikurangi FK itu sendiri, yaitu sama dengan 141,115. Dan yang selanjutnya yaitu perhitungan seperti itu tidak jauh sampai dengan nomor 8. Untuk analisis sidik ragam, hasil ansira pengaruh utama dan interaksi pupuk kandang dan kapur pertanian terhadap ketersediaan P dalam tanah. Bisa dilihat di sini kelompoknya kombinasi AB, ada pupuk kandang, kapur pertanian, interaksi, dan galatnya. DB 2, JK-nya 0,88, KT 0,444, F hitungnya 4,601. Di sini ada F tabel 5% dan 1%. Di mana F tabel yang 5% didapat dari sini. Nah, yang dimana nilai tersebut dapat dari F1 derajat bebas perlakuan atau lokal kontrolnya, nilai ke samping yaitu 40, urutan ke-40 ke samping, terus derajat bebas galat urutan ke bawah nomor 7. Nah, tepatnya ini 3,32. Jadi nilai F tabel 5% ini 3,32 ini didapat dari sana. Dan untuk yang lainnya pun seperti itu untuk mencari F tabel 5% atau 1%. Dan di sini data nilai baku F pada taraf kritis 5 dan 1%. Untuk urutan ke samping yaitu sampai dengan 1 sampai dengan 500. Dan untuk derajat bebas galatnya dari 1 sampai urutan
1000. Mungkin cukup sekian, dan itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.